Oke, baik. Selamat pagi Bu Lutfi. Selamat pagi Bu Indah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Oh iya, katanya ada yang ingin Ibu sampaikan ya ke saya ya. Ya, Jadi kemarin Ibu pengennya, katanya kemarin Bu, pengen dilakukan? saya ingin menampilkan metode saya tentang pembelajaran berbeda karena di kelas saya ada siswa yang memang perlu ditangani secara serius dengan metode yang pembelajaran berbeda. Oke, baik. Ini di kelas 6 ya Bu ya? Ya, Oke, baik. Rencana Ibu kira-kira kapan nih dilaksanakan proses observasinya? insya Allah hari Kamis minggu depan tanggal 5. Oke, baik Bu. Nah, kira-kira Bu, tujuan Ibu nanti dilaksanakan observasi tadi apa Bu? Tujuannya supaya anak ini yang memang ada ketertinggalan masalah membaca ini bisa sama-sama mengikuti pelajaran, tetapi dia tidak merasa tertinggal dengan temannya. Jadi makanya saya kasih pembelajaran yang berbeda. Jadi dengan kekurangan anak mungkin satu anak Ya. Ibu ingin melihat ya persisnya Ya. seperti apa nanti ini. Nah, kira-kira Bu, Ibu sudah menyampaikan bahwa tujuannya pengen ini nih, memberikan ini nih. Nah, kira-kira strategi apa yang sudah Ibu siapkan nih? Strateginya mungkin kalau untuk anak yang mengalami ketertinggalan ini saya kasihkan bacaan yang sesuai dengan kemampuannya yang lebih sederhana, yang agak sedikit, tidak sama dengan yang sudah lancar, mungkin agak banyak bacaannya, dan bacaan untuk anak yang tertinggal ini mungkin lebih sederhana, kalimatnya, kata-katanya tidak ada kata-kata yang sulit dan terlalu panjang, jadi supaya lancar dulu membacanya. Oke, jadi Ibu menyampaikan tadi bahwa anak ini akan dibedakan. Ya. Berarti itu bisa dikategorikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Berarti Ibu nanti akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Ya. Oke. Seperti yang kita ketahui Bu, bahwa berdiferensiasi ada 3 ya. Ya. Yang pertama adalah konten, proses, dan produk. Jadi dari ketiga itu yang mana nih ingin Ibu saya amati? Saya mungkin akan melaksanakan yang proses. Oh, jadi nanti Ibu ya, jadi langsung saya memfokuskan mengamati bagian proses saja. Biar ketahuan langsung. Oke. Perkembangannya. Nah, kira-kira Bu, harapan Ibu nih setelah nanti kita melaksanakan observasi, khususnya Ibu yang akan melaksanakan pembelajaran kelas apa nih? Harapannya apa? Harapannya saya menginginkan apa yang saya laksanakan itu tidak puas sampai di situ, misalkan itu sudah baik, tetapi ada masukan dari Bu Indah, mungkin Bu untuk selanjutnya biar anak ini juga lebih lancar, jadi mungkin ada masukan dari Bu Indah, dikasih metode yang lain lagi atau cara yang lain lagi untuk saya juga bisa menyiapkan lebih dari yang hari besok saya siapkan. Jadi ada peningkatan, saya berharap ada peningkatan setelah ada observasi. Oke, artinya Ibu akan memperbaiki setiap tahap demi tahap ini ya. Nah, tentunya mungkin nanti karena Ibu akan fokusnya ke proses, tidak untuk kemungkinan next lagi Ibu mungkin bisa dilihat produknya atau kontennya. Ya. Oke Bu, berarti nanti kita ketemu di tanggal 5 hari Kamis ya Bu? Ya. Minggu depan ya Bu? Ya. Oke, baik Bu, silakan nanti dipersiapkan saja apa yang ingin disiapkan. Sampai ketemu di minggu depan. Semoga Ibu sehat terus, sukses terus. Terima kasih Bu. Sama-sama. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, membaca bersama ya. Nah, sebelum kita membaca bersama, anak-anak Ibu mohon ke tempat sudut baca. Kita akan ngumpul di sudut baca situ ya. Yuk, anak-anak ke situ. Ya, di buku cerita ini nanti selain kita membaca bersama, anak-anak harus mengerti apa yang dibaca, isinya tentang apa. Sebelum kita sama-sama membaca, nah Ibu mau tahu anak-anak untuk menebak gambar dulu ya. Perhatikan gambar buku ini betul-betul ya. Gambarnya ada seorang anak, oh ya ada
gambar ini kira-kira anak-anak bisa menebak judulnya ya? Bisa apa enggak? Bisa. Kira-kira apa judulnya, Kas? Bola. Oh, anak-anak terfokus dengan bola karena bolanya yang diangkat gini ya. Betulkah bola ya judulnya? Nah, coba Ibu buka judulnya apa ya kira-kira. Nah, betul, bola rupanya. Coba sama-sama kita membaca ya. Jangan ada yang membaca, ada yang tidak membaca. Ayo sama-sama baca. Bima duduk di kasur, kepalanya tertunduk lesu, wajahnya terlihat sedih. Ada apa dengan Bima? Nah, ada apa dengan Bima? Bima terlihat. Baca sama-sama lagi. Bima melihat selembar foto. Foto apa yang sedang dilihatnya? Bolaku hilang, kata Bima lirih. Ternyata itu foto bola kesayangannya. Bola itu hadiah Memegang foto. Foto apa itu? bola. Yang dipegang Bima. Nah, sekarang Ibu tanya, sudah dibaca tadi sambil anak-anak melihat gambar? Kira-kira dari siapa Bima mendapatkan hadiah bola? Kakeknya. Oh iya. Bima yang terlihat sedih. Dia biasanya selalu Sedih, tidak ceria seperti biasanya. Nah, coba sekarang Chelsea, baca Chelsea. Bolaku hilang ya, kata Bima dengan suara serak sambil menahan tangis. Ayah memeluk Bima dengan penuh kasih sayang. Nah, itu ya adalah bola. Dan di dalamnya tadi sudah kita baca yang mempunyai bola tadi adalah Bima. Terus Bima itu termenung, tertunduk, sedih di dalam kamarnya karena Bima mempunyai masalah. Apa masalah Bima tadi anak-anak? Bolanya hilang. Nah, anak-anak sudah paham isi bacaannya. Terus kemudian Bima siapa yang menanyakan ke Bima? Yang terheran-heran melihat Bima itu siapa ya? Ayahnya. Heran melihat Bima mencari kata-kata sulit dari yang sudah Ibu sediakan. Ibu membuat teka-teki silang. Asik, sambil bermain, sambil belajar. Nanti dicari di dalam teka-teki silang itu kata-kata sulit. Kata-kata sulit di sini, contohnya Ibu kasih tahu di bacaan ini. Di sini ada kata-kata, nah ini ya, kepalanya tertunduk lesu. Nah, tertunduk kita jarang memakai kata tertunduk kan? Tapi anak-anak paham nggak? Tertunduk seperti apa? Tertunduk itu apa? Tertunduk. Baik Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi, Bu Indah. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, semangat. Iya, alhamdulillah. Baik Bu, seperti biasa kemarin kita sudah bikin janji Bu ya, bahwa hari ini akan diadakan kegiatan pasca observasi setelah kemarin Ibu melaksanakan kegiatan pra, terus ada kegiatan observasi, nah sekarang ada kegiatan pasca observasi. Nah kebetulan Bu kita dihadiri oleh Bapak Purnomo ya selaku pengajar praktik hari ini. Selamat pagi Pak Purnomo. Sehat selalu ya Pak ya. Baik Bu, gimana sudah siap Ibu ya? Siap. Santai aja Bu. Ya. Bagaimana Bu kegiatannya kemarin? Alhamdulillah sesuai dengan yang diharapkan. Oke, tapi sebelum Ibu saya akan menyampaikan dulu tujuan saya hari ini ya. Menyampaikan tujuan bahwa dari kegiatan kita yang kemarin runtut itu memiliki melihat seberapa efektif Ibu dalam melakukan pembelajaran selama di dalam kelas itu. Istilahnya refleksi lah Bu ya. Nah saya mau bertanya sama Ibu nih,
bagaimana nih Bu perasaan saat Ibu melaksanakan pembelajaran berbeda kemarin saat observasi? Alhamdulillah sangat menyenangkan bagi anak-anak karena di kelas saya itu ada anak yang memang tertinggal satu orang dari temannya yang lain, itu tentang membacanya mungkin kurang lancar dari temannya yang lain, sudah bisa tapi kurang lancar. Jadi maka dibuat pembelajaran berbeda, sangat menyenangkan bagi mereka dan mereka bisa mengikuti pelajaran bersama-sama tanpa merasa yang nggak bisa ini merasa minder sama yang bisa. Apalagi kemarin kita sudah sama-sama mengamati, saya mengamati Ibu fokus pada apa kemarin Bu? Pada prosesnya Ibu ya? Iya, proses. Dan ternyata dari kegiatan itu Ibu merasakan wah ada hal yang baik gitu Bu. Iya. Nah, kira-kira Bu, hal baik apa nih yang Ibu sudah lihat dari proses pembelajaran tersebut? Hal yang baiknya anak yang kurang bisa itu sama-sama semangat bisa mengikuti pelajaran karena sama-sama saya kasih bacaan tetapi saya bedakan. Ini untuk misalkan saya memakai big book itu untuk bacaan yang besar yang ada kata-kata sulitnya saya kasih untuk anak-anak yang membacanya lancar. Jadi untuk bacaan yang ada gambarnya bacanya sedikit saya kasih gambar yang membacanya kurang lancar. Jadi mereka tidak merasakan dibedakan meskipun sebetulnya pembelajaran berbeda. Berarti hal yang sudah baik di sini Ibu juga sudah bisa memastikan ada media yang sudah Ibu siapkan, Iya. termasuk juga memberikan Ibu pelayanan yang sama terhadap anak-anak ini. Oke Bu, kalau kita melihat kembali nih Bu, kalau kita berkaca kembali, nah, saya bertanya ke Ibu nih, kalau dari 0 sampai 10, kira-kira Ibu berada di posisi keberapa saat melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi? Menurut saya mungkin kalau dari rentang nilai mungkin saya di posisi 8. Kenapa Ibu bisa berkata 8? Kenapa tidak angka 9 atau 10? Belum, karena ini kan masih satu pelajaran. Oke. Jadi kita masih perlu dicoba lagi untuk metode yang lain supaya bisa mengikuti semua ini kan literasi, numerasi semua mau dicoba. Oh, jadi Ibu merasa karena ini baru Iya. permulaan Ibu ya? Iya. Ibu mungkin penasaran ya Bu ya? Iya. Kemarin Ibu Iya. menggunakan metode apa kemarin Bu? Pembelajaran berbeda. Iya. Berarti Ibu akan penasaran dengan hal-hal yang baru lagi ya Bu ya? Iya, supaya anak nih lebih semangat juga. Oke. Berarti dari satu metode ini Ibu sudah merasakan betapa berubahnya Bu ya? Proses Iya. pembelajaran, Iya. termasuk hasilnya si anak ini. Apalagi Ibu nanti akan menyelipkan dengan hal-hal yang lain Bu. Nah, kalau dilihat dari proses pembelajaran kemarin, kan Ibu di sini menyatakan bahwa saya masih berada di angka 8, ya. Ya. Nah, kira-kira nih Bu, apa sih yang perlu Ibu tingkatkan lagi dari proses pembelajaran Ibu tadi gitu? Apa sih yang harus diperbaiki lagi? Yang harus diperbaiki lagi ya kita ke arah anak yang ini supaya nanti bisa berubah sampai ke tanpa menerapkan pembelajaran berbeda dia bisa. Nah untuk saat ini kan belum bisa anak nih untuk pembelajaran yang disamaratakan itu kan belum bisa, dia masih harus diperhatikan khusus, jadi pembelajarannya harus berbeda. Jadi dengan mengadakan ini yang sering metode nanti ganti-ganti, saya harap itu nanti tanpa pembelajaran berbeda nanti dia bisa mengikuti sama-sama. Pada akhirnya maksudnya begitu. Oh, berarti Ibu di sini Ibu mencoba untuk menyesuaikan Iya. dulu ya terhadap si siswa ini Bu. Ketika mungkin anak ini sudah mengalami peningkatan, secara nggak langsung nanti anak ini juga bisa mengikuti pembelajaran umum dengan Iya. teman lainnya Bu ya. Selama ini sudah sebetulnya banyak peningkatan. Oh, sudah banyak Sudah peningkatan. banyak peningkatan, sangat-sangat lah. Luar biasa sekali sih Bu ya, karena Ibu sudah sangat memperhatikan kebutuhan anak tadi, apalagi Ibu menyampaikan ada proses pendampingan khusus karena Iya, kalau dulu sebelum pembelajaran berbeda seperti ini,
saya pasti ada waktu itu untuk literasi membaca itu. Saya utamakan untuk dia nih. Oh gitu. Ya, mungkin waktu awal pelajaran apapun ada bacaannya pasti saya kasih dia. Oh, Nah, baik, akhir, baik, ya. baik. Wah, lagi sekali. Nah, berbicara masalah ibu sudah menyatakan bahwa apa yang perlu ditingkatkan, ibu akan lebih memperhatikan lagi ya Bu ya, termasuk kebutuhan si anak ini supaya anak ini bisa menyesuaikan dengan temannya. Nah, kira-kira nih, apa nih rencana ibu setelah ini gitu? Kan ibu udah punya gambaran nih ya Bu ya, punya gambaran bahwa kayaknya aku akan gini. Apa nih kira-kira rencana ibu selanjutnya? Rencana saya mungkin lompat ke materi lain. Oke, maksudnya gimana, bisa ibu ceritakan? Soalnya anak ini kan sepertinya tidak hanya tertinggal di pelajaran literasi, di numerasi pun kayaknya dia kurang. Nah, jadi coba nanti saya di pelajaran yang numerasi. Oh, berarti ibu merasa tertantang untuk membuat metode yang sama dengan Ya. pembelajaran yang lain ya Bu ya? Ya, pelajaran Dalam lain artian mungkin yang tadi literasi, sekarang ibu mau coba dengan dengan numerasi, numerasi atau mata pelajaran yang lain ya Bu ya? pelajaran yang lain. Berarti dalam artian di pembelajaran lain juga anak-anak ini memiliki kemampuan yang beragam juga Ibu ya? Tidak hanya Ibu ya? Ya. Oke, baik. Terus Bu, Ibu kan sudah menyatakan nih bahwa saya akan merencanakan seperti ini, mungkin termasuk dalam pembuatan apa Bu? Rancangan pembelajaran, menyiapkan apa lagi Bu? Materi. Menyiapkan apa lagi? Kira-kira? Materinya, Peraganya. alat peraganya ya Bu ya. Kira-kira Bu, nah Ibu kan udah mencoba nih yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, ternyata wah sangat menarik sekali Iya. gitu ya Bu ya. Ada Ya. perkembangannya juga gitu. Ya. Saya tanya sama Ibu, kira-kira kapan nih Ibu mau coba kembali ya proses pembelajaran seperti ini? Kira-kira kapan nih waktu yang Ibu bisa Insya tentukan? Allah minggu depan Oke, minggu depan. saya paskan nanti kalau pas pelajaran matematika. Berarti Ibu akan mencoba teknik pembelajaran berdiferensiasi di minggu berikutnya. Apakah ini Ibu akan laksanakan terus? Insya Allah saya laksanakan setiap hari, itu saya laksanakan karena saya berusaha anak ini biar bisa mengikuti pelajaran sama-sama temannya, karena ini kan sudah kelas 6. Kasihan nanti masuk SMP kan kumpul tuh sama anak-anak yang baru dari sekolah-sekolah mana-mana. Oke. Nah, biar dia bisa menerima pelajaran sama-sama dengan SMP, dengan teman yang lain dari luar. Jadi kalau secara pribadi nih, jadi komitmen atau tanggung jawab Ibu nih terhadap anak-anak ini seperti apa? Salah satu bentuk komitmen itu. Komitmen saya dia harus bisa seperti yang lain. Oh, berarti itu adalah salah satu komitmen kemauan Iya. yang cukup kuat Iya. bagi Ibu ya Bu ya. Iya. Selain itu ada lagi Ibu? Ya, itu kan. Biar dia istilahnya bisa meneruskan ke SMP berikutnya habis ini kan tanpa dia merasa nggak bisa minder. Oke. Nah, jadi biar dia punya rasa percaya diri, oh saya bisa gitu kan. Baik, berarti kalau berbicara masalah komitmen atau tanggung jawab Ibu, tentunya Ibu akan lebih memberikan hal yang sangat maksimal Ibu ya dalam proses Iya. pembelajaran. Salah satunya seperti Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Kemarin kan kita sudah melaksanakan apa Bu terkait dengan yang proses, mungkin Ibu akan mencoba dengan yang lain Ibu ya, kayak kontennya seperti apa, terus produknya seperti apa gitu Ibu ya. Iya. Oke Bu, ini luar biasa sekali ya Ibu ya, sudah menyampaikan bagaimana perasaan Ibu ya gitu ya. Dan Ibu masih merasa memang masih ada hal yang kurang dan Ibu Iya. perlu akan coba lagi Iya. ya. Karena mungkin kalau untuk sekali Setiap saja, hari, ya, ya, bisa. untuk sekali saja mungkin tidak cukup Ibu ya. Karena Ibu juga harus benar-benar melihat progresi anak ini seperti apa, termasuk juga adalah merefleksikan diri kita udah sampai di mana. Luar biasa sekali Bu. Nanti saya akan tunggu jadwal berikutnya ketika Ibu akan mau disupervisi kembali. Ya, Silakan nanti kita diskusi kembali karena ini akan menjadi
catatan perkembangan ibu ini khusus sebagai guru kelas B. Mungkin itu saja Bu, terima kasih Bu, Ya. tetap semangat ya, sehat selalu Sama-sama. ya, semoga apapun yang ibu atau kita inginkan kita capai semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Iya. Pagi. Pagi.